Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wa ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sidang Jumat as'adakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda alam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk berwasiat, khususnya untuk diri Al-Fakir, umumnya untuk kita semua. Mari bersama-sama kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan terus memperkuat amal ibadah sesuai dengan perintahnya atau ibadah yang mampu menguatkan iman dan takwa kita. Di antaranya adalah ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriyah, dan termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan selain bulan Dzulqa'dah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas sama wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya dengan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Ada 2 ibadah yang identik dan tidak bisa terpisahkan dari bulan Dzulhijjah, karena memang hanya bisa dilakukan di bulan ini, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Selain sebagai syariat yang telah digariskan dalam agama Islam, 2 ibadah ini memiliki hikmah yang mendalam untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ibadah ini mengandung nilai-nilai penghambaan secara totalitas, pengorbanan dan keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji, kita harus meninggalkan kenyamanan hidup, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, menempuh perjalanan yang amat sangat jauh, dan menjalankan serangkaian manasik dan amalan yang melatih kesabaran, disiplin, serta tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab I'anatul Talibin halaman 310
Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak ada satupun rangkaian manasik haji kecuali di dalamnya mengandung hikmah yang amat sangat luar biasa, nikmah yang sangat melimpah, dan rahasia yang tidak cukup diungkapkan oleh kata-kata. Misalnya, seperti saat kita harus memakai pakaian ihram, yakni 2 lembar kain putih yang mirip dengan kondisi kita saat meninggalkan dunia ini dan berkumpul pada hari hisab. Dalam haji kita juga diwajibkan melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf merupakan simbol yang meningkatkan kita pada saat esok akan dikumpulkan di suatu padang yang dinamakan dengan padang mahsyar, dan harus mempertanggungjawabkan segala bentuk amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Sehingga pada waktu itu kita tidak bisa berbohong, sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami membungkam mulut mereka manusia. Tangan mereka lah yang bersaksi. Tangan mereka lah yang berkata kepada kami. Dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Rukun lain yang harus kita lakukan saat berhaji yaitu tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang merupakan simbol penyatuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada satu titik dan orbit dengan menyingkirkan pusat ego masing-masing. Selanjutnya ibadah sa'i, yakni berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah, juga memberikan gambaran hikmah bahwa sa'i bukan sekedar berlari secara fisik, ialah adalah zikir yang berjalan, doa yang bergerak, dan cermin dari perjuangan manusia yang paling hakiki, mencari harapan ketika tak ada jalan yang terlihat dan pertolongan Allah kadang hadir dari arah yang tak disangka. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Kemudian ibadah haji ditutup dengan tahallul, yakni mencukur rambut sebagai simbol membersihkan diri dari kotoran dan dosa, seraya berharap kepada Allah mencatat semua ibadah sebagai pahala, melipat gandakan ganjaran, melindunginya dari neraka, dan menjadikan setiap helai rambutnya sebagai cahaya dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin as'adakumullah, tidak berlebihan jika disebut bahwa haji adalah peradaban ibadah yang membentuk manusia menjadi makhluk yang ta'abbudi, hamba yang tunduk dan ta'addudi, manusia yang beradab. Maka Rasulullah mengungkapkan pahala ibadah haji dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Sementara ibadah kurban juga memiliki hikmah mendalam saat kita bisa melakukannya. Ibadah ini menuntut keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dicintai atau hewan ternak terbaik demi menjalankan perintah Allah, meneladani keimanan Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kurban menyadarkan kita akan hakikat kehidupan, memperkuat hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan empati horizontal serta solidaritas sosial sebagai wujud keimanan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir
ayatil ahkam minal Quran. Disebutkan bahwa ibadah kurban juga merupakan bentuk syiar agama Allah. Kurban juga merupakan upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih ampunan dan ridhonya. Pemotong hewan kurban secara sarana kafarah atau penembusan dosa serta kekhilafan yang dilakukan. Kurban juga mengajarkan kepada kita semua untuk membiasakan diri selalu berbuat ikhlas dalam ucapan dan amal perbuatan dengan mengeluarkan harta kita dan diberikan kepada orang lain. Kurban mengajarkan kepada kita untuk berkorban dengan harta yang pada hakikatnya bukanlah milik kita semua. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dua ibadah ini di bulan Zulhijjah. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengambil hikmah mendalam dari ibadah haji dan kurban. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqun nar walau bisyikkin tamrin. Innallah amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihil qudsih wa ya ayyuhal mu'minun min jinnati wal insi faqala qawlan karima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana wa aslih ahwalana wa asli min fi salatihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahhid sufufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyaratat taqwa wal iman. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.